Lalu bagaimana dampak pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat terhadap dunia usaha? Kita bergabung dengan Bapak Tutum Rahanta, Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPINDO. Selamat sore Pak Tutum. Selamat sore Mbak Vira. Ya Pak Tutum, apa sebenarnya yang Ya, diresahkan? Jika hitung-hitungannya akan seperti apa kalau dibandingkan dengan tahun lalu selama 3 bulan, tahun ini mal akan ditutup selama 18 hari. ya, eh, kalau dari jangka waktu jangan dilihat 18 harinya yang sekarang mulai besok berlangsung ya. Saya kira impact-nya, kalau tahun lalu yang PSBB ketat itu 3 bulan pertama kita masih ada reserve, gitu Mbak Vira. Oke. Tetapi tahun ini kita sektor retail yang ada di pusat belanja masih belum pulih. Ini masih tahap pemulihan lah kalau dikatakan secara pendapatan, belum kembali ke normal sebelum pandemi gitu. Nah sekarang dihantam lagi dengan PPKM darurat ini. Saya kira impact-nya sangat besar yang bisa membawa kepada teman-teman melakukan efisiensi yang dengan pasti dengan segala cara untuk mengurangi biaya-biaya mereka hingga penutupan outlet-outlet mereka gitu. Saya kira ini satu konsekuensi yang harus diambil karena ini kan tergantung kepada daya tahan si perusahaan masing-masing ya. Karena Oke. ini kondisi sudah berlangsung hampir 1 tahun 4 bulan. Ini selama ini kita juga menahan kerugian-kerugian yang tidak dikit gitu Oke, Mbak Vira. Pak Tutum, kerugian yang tidak sedikit itu kira-kira berapa persen? Saya kira Mbak Vira bisa lihat mulai dari penutupan outlet-outlet hingga ada penutupan brand-brand yang sekarang ini sudah Iya. terjadi. Kalau kerugian besarnya pasti tergantung masing-masing perusahaan besar kecilnya. Ini kan sangat disayangkan, bukan hanya kerugian yang dialami oleh kami sebagai pelaku usaha retail aja, tetapi secara ekonomi saya kira ini kan berdampak kepada masyarakat yang pencari kerja, yang masih karyawan-karyawan yang harus kita rumahkan atau bahkan kita PHK, hingga ekonomi secara keseluruhan yang diinginkan pertumbuhan oleh pemerintah dalam kuartal kedua ini sebesar 7%. Nah, ini memang satu pilihan yang sangat sulit, tetapi mau tidak mau harus kita ikutin dan kita dukung. Itulah kira-kira Mbak Vira. Iya, Pak Tutum, jadi sebenarnya apa yang diinginkan? Apakah juga sudah sempat dibicarakan terlebih dahulu mengenai hal ini kepada pihak pemerintah sehingga ada win-win solution? Kalau pembicaraan saya kira pemerintah pasti memahamin ini bukan barang baru. Konsekuensi-konsekuensi ini diambil kan pertaruhannya dengan masalah kesehatan dan nyawa Iya, nyawa. masyarakat. Saya kira ini pemerintah juga dengan berat hati melakukan ini, kita memahamin. Tetapi sekali lagi yang ingin kita sampaikan, kenapa ini bisa terjadi dan terulang? Sebetulnya ini kan ada beberapa pentahapan sejak PSBB ketat, PSBB peralihan, sehingga masuk ke PPKM mikro. Ini ada satu kelalaian yang ditimbulkan sehingga masalah kesehatan ini menjadi isu yang sangat mengganggu di dalam kita bernegara, saya kira. Nah ini kan kalau dilihat ditirik lagi ke belakang, ya kita tidak ingin mengungkit masalah-masalah, tetapi ini pelajaran yang harus diambil yang sangat berharga. Jangan lagi kita berkorban untuk hal-hal demikian, tetapi akan terulang terus-menerus. Ini sangat tidak baik. Saya kira bukan hanya kami sebagai pelaku usaha sektor retail, rangkaian-rangkaian di kiri kanan kita, industri dan lain-lain, saya kira sangat terdampak. Kami adalah hanya di hilirnya saja sebelum sampai ke tangan konsumen. Bagaimana Anda bayangkan industri-industri baik UKM maupun besar yang mensuplai produk-produk terhadap toko oleh-oleh kami, semua akan secara lebih kurang akan terhenti lah, kira-kira begitu Mbak Vira. Pak Tutum, tidak ada pilihan lain selain mendukung karena nyawa Ya. juga dipertaruhkan. Tapi kalau berbicara mengenai kalkulasi, artinya selama 18 hari dampaknya akan seperti apa? Dampaknya pasti kerugian kalau yang ditanyakan kepada kami. Kami ini kan pelaku usaha yang kalau jangan dihitung hanya 20 hari,
Tetapi kami ini kan lagi pada kondisi sakit. Anda membayangkan kalau orang pada kondisi sakit dalam pemulihan, Anda didatengin lagi oleh penyakit yang memang bisa menimpa pada Anda. Anda kalau Sakit ini tidak maksudnya mati Pak itu Tutun dalam segi ekonomi ya, keuangan? iya, iya. Itu pasti kerugian. Nah, kerugian terbesar pasti kami ini kan penyewa di pusat belanja. Penyewa di pusat belanja harus melakukan pembicaraan lagi dengan teman-teman pemilik pengelola pusat belanja. Kami harus menanggung beban karyawan, kami harus menanggung seluruh biaya-biaya yang dalam 18 hari ini gitu. Ini kan satu kerugian yang saya kira kalau pemerintah memahamin apa yang dapat dibantu kan, agar kami bisa bertahan di kemudian hari. Oke, Pak Tetapi Tutum, ini kan apa yang menjadi harapan ataupun bantuan dari pemerintah untuk para pengusaha retail ini? harapan kami saat ini, saya kira kalau seperti kejadian tahun-tahun sebelumnya, saya kira ada, tetapi sangat tidak bisa membantu di dalam mempertahankan perusahaan itu secara cukup besar. Tetapi saat ini yang kita perlukan adalah orang bilang kalau dimasukkan Anda ke ICU segera diinfus gitu. Ini keadaan ini kan diperlukan cash. Tetapi kita memahami dan memaklumin kemampuan pemerintah kita yang juga terbatas. Nah, kalau Anda tidak punya uang cash bantuan kepada kita, pasti kebijakan-kebijakan yang mengandung nilai yang mungkin bisa dilakukan. Contoh, pengumuman PPKM mikro itu, PPKM darurat ini harusnya bisa diberbarengi pengumuman dengan berbagai insentif. Tidak perlu lagi kami memohon-mohon atau meminta-minta yang perlu proses waktu yang sangat panjang. Akhirnya daya tahan kita untuk mengelola perusahaan juga sulit, memohon lagi perlu proses waktu. Saya kira pemerintah umumkan saja yang kebijakan yang ada di tangan mereka. Selama 18 hari ini terhenti, Anda yang harus kewajiban yang kami jalankan juga berhentikan saja gitu. Pemerintah daerah punya kebijakan, pemerintah pusat juga punya. Berikan saja insentif-insentif yang contoh, kami ada sewa menyewa, oke lah PPN itu di skip atau dihilangkan. Pemerintah daerah memberikan insentif pajak bumi dan bangunan, pajak iklan, dan berbagai macam lah. Segala pungutan distribusi atau apapun. Ini mungkin bisa sedikit membantu. Di samping itu, pemerintah menjadi mediasi kepada kami, kepada pihak-pihak perbankan yang mungkin ya ada di tangan OJK atau BI atau apapun, yang bisa sedikit mungkin meringankan kami walaupun tidak bisa serta-merta memberikan kepada kami secara besar-besaran, tetapi harus bisa meringankan segala beban yang ada gitu. Baik, terima kasih Pak Tutum Rahanta sebagai Dewan Penasehat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia. Selamat sore Pak.